pemirsa, kembali lagi di program Talk Show Lebih Dekat bersama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas kasus rabies yang terjadi di tengah masyarakat. Baik, kita tadi sudah membahas banyak dokter terkait vaksinasi juga, tadi dokter sempat singgung, kemudian instruksi gubernur. Sekarang kita akan beralih nih dokter, untuk ketersediaan vaksin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, apakah mencukupi masyarakat yang ada? Ya, jadi baik Kak Salvi dan pemirsa Timor TV di mana Anda berada pada kesempatan siang hari ini, kita di provinsi ini untuk vaksin pada anjing itu tersedia cukup, ya. Kita punya stok sekarang ada 246.666 dosis yang ada di kabupaten kota yang kita sudah distribusi, dan kita akan datang lagi vaksin dari bantuan dari Mission Rabies 150.000 dosis. Ditambah lagi ada vaksin oral, jadi ada vaksin suntik. Nah ini ada vaksin jenis baru, kita mau uji coba ini. Vaksin jenis oral dimakan. Jadi tidak disuntik tapi dimakan, itu 30.000 dosis bantuan dari Mission Rabies. Dan kami ada mengusulkan lagi ke WOA, Badan Dunia untuk Kesehatan Hewan itu sekitar 200.000 dosis lagi. Jadi untuk dari segi vaksin pada hewan tidak ada masalah, kami tersedia available. Cuma memang kami tetap mengupayakan supaya untuk operasional untuk petugas, karena petugas kesehatan hewan ini agak berbeda dengan petugas kesehatan masyarakat, karena kami yang turun ke lapangan tidak menunggu di kantor. Nah untuk ke sana kami mohon supaya pihak kabupaten kota dapat membantu kita punya teman-teman kesehatan hewan ini. Demikian Kak Salvi. Untuk kendala logistiknya sendiri seperti apa nih dokter? Ini kan tidak hanya mencakup Kota Kupang. Mungkin di luar. Jadi pemirsa sekalian, memang kita kendala juga untuk distribusi logistik. Jadi untuk vaksinasi ini kan kita tidak hanya butuh vaksin saja. Kita perlu namanya refrigerator untuk simpan vaksin ini. Kita perlu lagi ongkos kirim untuk vaksin ini sampai ke Belukan, ke Malaka. Itu kita perlu ongkos kirim. Apalagi kalau kita mau ke Flores, itu harus pakai pesawat. Jadi biaya logistik ini sangat tinggi. Lalu jarum suntik, dan ini semua ini memang kita perlukan bantuan dari banyak-banyak pihak, tapi saya puji Tuhan kembali ada pihak-pihak NGO dari luar yang membantu kami, sehingga semua kebutuhan itu bisa kita terakomodir, ya demikian. Siap dokter. Ini juga tadi dokter sempat singgung vaksin terhadap hewan ya dokter, rabies. Nah kemudian bagaimana dengan masyarakat, manusia yang terkena kasus rabies? Jadi baik pemirsa Timor TV, sebenarnya yang mau bahas ini sebenarnya bagusnya Dinas Kesehatan, tapi karena kami sedang koordinasi, saya juga dengar kabar bahwa memang untuk vaksin anti rabies pada manusia itu juga tersedia. Jadi di setiap puskesmas di seluruh kabupaten kota sudah disediakan vaksin VAR, namanya vaksin anti rabies untuk manusia, human VAR, dan itu bagi masyarakat apabila tergigit anjing, maka segera 1 kali 12 jam. Saya katakan bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 12 jam, karena itu golden periodnya, masa emasnya untuk segera mendapatkan vaksin. Karena kalau kita vaksin itu di atas itu, di waktu itu, maka kesulitan untuk penyembuhannya agak sulit karena terlambat. Kita punya vaksin, maka harus cepat-cepat kena gigit, cari sampai dapat. Dalam waktu 12 jam, cari sampai dapat suntikan, dan ada semua. Kalau kita kena gigit di daerah yang leher ke atas, atau di daerah kelamin, atau di daerah ujung-ujung jari, itu resikonya lebih tinggi lagi. Maka dapat namanya serum anti rabies. Itu juga tersedia di puskesmas. Maka segera kalau tergigit, cuci tangan, cuci tempat luka itu dengan air sabun mengalir selama 15 menit, atau pakai deterjen, 15 menit loh, tidak 1 menit. Lalu selanjutnya, cepat-cepat dalam 12 jam pergi ke puskesmas, minta dapat VAR. Nah, itu VAR pun kalau hari ke-0 itu kena gigit itu 2 kali, kiri kanan 2 kali ini. Lalu hari ke-7 harus ulang lagi dalam hari 21. Itu jangan lupa. Kadang-kadang masyarakat baru kena suntik 2 kali, hari pertama saja seperti itu tidak datang lagi. Nah, ini akhirnya resiko tidak lengkap. Jadi ingat harus dapat 4 dosis suntikan kalau kena gigit anjing. Demikian. Siap dokter. Ini sudah sangat banyak ya dokter ya. Himbauan juga untuk masyarakat, jadi harus waspada terus nih terkait kasus rabies yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin dokter bisa berikan sedikit himbauan lebih lanjut kepada masyarakat terkait kasus rabies, bagaimana dengan vaksinasi ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, pemerintah saat ini sangat memperhatikan populasi anjing di NTT ini, maka saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau pelihara anjing jangan banyak-banyak.
gitu. Karena semakin banyak anjing yang kita pelihara, tentu risikonya semakin tinggi. Yang kedua, kalau pelihara anjing itu tolong diikat atau dikandangkan, jangan lepas liarkan. Istilahnya kita pelihara hewan, tapi suruh tetangga yang kasih makan, suruh Tuhan Allah kasih makan, kita tidak bertanggung jawab. Nah, jadi tolong diikat supaya apa? Gampang divaksin. Dan setiap tahun wajib vaksin anjing Anda dengan vaksin rabies. Karena itu memberikan kekebalan kepada dia. Dan juga untuk keamanan untuk kita sendiri pemilik hewan. Karena kalau kita tidak memvaksin, tentu dia tiba-tiba dia kena rabies di luar, dia datang ke rumah kita, gigit kita lagi, kita yang jadi korban. Dan ini bukan pertama kali, Kak Salvi. Sudah beberapa kasus tuh pasien meninggal karena anjingnya sendiri di rumah. Nah, jadi jangan percaya bahwa anjing saya tidak mungkin kena rabies, tidak. Semua anjing yang dilepas liarkan itu berpotensi untuk itu. Lalu yang kedua saya sampaikan tadi, kalau sudah tergigit, cepat-cepat ke puskesmas. Jangan tunggu lama, karena ini penyakit berbahaya. Kita tidak pernah berpikir bahwa karena gigit luka saya kering 1 bulan, ternyata sudah aman. Tidak. Virus tetap bergerak dalam kita punya saraf ini, dan berapa 5-6 bulan kemudian bisa tiba-tiba kita harus timbul gejala, tidak bisa tolong lagi, itu pasti mati. Pasti mati. Ya, begitu. Nah dokter, ini untuk kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri ini bagaimana nih dengan jumlahnya? Ya, jadi Kak Salvi, per tanggal 31 Agustus 2025, kasus kematian pada manusia di NTT itu tahun 2025 sudah 24 orang. Yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang 1, Kota Kupang belum ada kasus, TTS 4, TTU 6, Malaka 5, Lembata 1, Sika 1, Nagakeo 2, Ngada 1, Manggarai Timur 3. Jadi yang masih belum ada kasus tahun ini, Kota Kupang, Belu, Flores Timur, Ende, Manggarai dan Manggarai Barat. Nah, mudah-mudahan jangan ada kasus lagi. Jangan ada kasus lagi ya dokter ya. Terima kasih. Siap, dokter. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan himbauan kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga nih masyarakat jangan keras kepala ya, harus waspada juga nih terkait kasus rabies yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak dokter Belki sudah bersama dengan pemirsa Timur TV menemani kita untuk membahas kasus terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas kesediaan dokter bersama dengan tim. Saya Salvi Mayala Boruk pamit undur diri dan sampai jumpa.